Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dibuka selebar-lebarnya, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, kita dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya, dan kita selalu ditakdirkan menjadi orang yang beruntung dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku sekalian, kita akan membahas statement dari seorang profesor, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Al-Munawwar. Jadi di Indonesia itu ada dua Said Aqil. Sebetulnya beliau berdua ini sama-sama orang yang alim, orang yang berilmu, sama-sama guru besar. Satunya Kiai Haji Said Aqil Siroj yang pernah menjadi ketua PBNU 2 periode. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Said Aqil Al-Munawwar. Namun di balik nama besar beliau, yaitu Profesor Said Aqil Munawwar, ternyata beliau memiliki statement lucu berkaitan dengan nasab Ba'alawi, yang mana Profesor Said Aqil Munawwar salah sasaran dan melesat terlalu jauh dari tema yang dibahas, yaitu berkaitan dengan nasab Ba'alawi. Apakah nasab Ba'alawi ini sahih, dibenarkan secara ilmu pengetahuan, atau justru sebaliknya, istilah hadisnya menjadi dhaif, bahkan maudhu. Ketika maudhu maka tidak bisa digunakan lagi, artinya nasab Ba'alawi memang betul-betul bukan bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena beliau ini Profesor Said Aqil Munawwar juga bagian dari Ba'alawi, tentu secara emosional memiliki ketergantungan sekaligus ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga dengan ketinggian ilmu beliau, dengan pengalaman beliau di dunia akademisi, tidak bisa menjamin kesohihan nasab Ba'alawi, dan juga tidak bisa menunjukkan data yang kuat berkaitan dengan nasab Ba'alawi. Ungkapan beliau ini tidak disertai dengan data-data untuk membuktikan nasab Ba'alawi sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu tidak setuju bahwa ada seseorang yang meneliti nasab Ba'alawi sehingga menjadi gugur dan terputus, sehingga tidak lagi diakui sebagai dzurriyyah Rasul. Namun keberatan beliau berkaitan dengan pengguguran nasab Ba'alawi tidak disertai dengan data-data. Nah, ini tentunya lucu untuk seorang guru besar atau seorang profesor. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa Profesor Said Aqil Al-Munawwar adalah Menteri Agama dalam Kabinet Presiden era Megawati Soekarno Putri, yaitu periode 2002 hingga 2004. Namun di dalam perjalanan menjabat sebagai Menteri Agama, beliau terpaksa harus dicopot dan menjalani hukuman karena kasus korupsi. Nah, ini kita tidak membahas status korupsi yang beliau lakukan. Ini hanya sebagai data siapakah beliau, karena pada akhir-akhir ini nama Kiai Haji Said Aqil lebih terkenal yaitu Siroj daripada Al-Munawwar. Kalau Siroj itu yang dari Cirebon, yang Al-Munawwar itu yang dari Palembang, kalau tidak salah. Saudaraku sekalian, sebetulnya kita sayangkan sekelas beliau, seorang guru besar, seorang akademisi, bahkan ilmuwan-ilmuwan yang sekarang bertengger, itu juga murid beliau. Namun pada saat beliau menanggapi hal-hal ilmiah, justru beliau jawab dengan cara seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Ba'alawi yang lain atau Habib-Habib yang lain. Seperti biasa, ulasan yang disampaikan yaitu hanya muter-muter dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, tidak sampai tujuan. Nah, tentunya jurus andalan yang digunakan adalah doktrin, kemudian taklid buta, kemudian framing, atau menyampaikan sesuatu berdasarkan sudut pandang pribadi.
Sehingga pada saat berceramah atau menyampaikan sesuatu, membuat framing, yaitu mengalihkan isu, seolah-olah Ba'alawi ini menjadi korban. Dan yang meneliti nasab ini adalah perampok nasab atau pelaku kejahatan. Nah, ini kan lucu. Kajian ilmiah kemudian dianggap sebagai bentuk pelecehan atau menghina para habaib. Saudaraku sekalian, kita bisa saksikan paparan Profesor Said Aqil Al-Munawar bahwa banyak orang yang datang ke Rabithah Alawiyah, kata beliau, untuk meminta syahadah atau pengakuan nasab dari Rabithah Alawiyah dan diakui sebagai bagian dari keturunan Alawiyin atau Ba'alawi. Dan ternyata, kata beliau, banyak yang ditolak oleh Rabithah Alawiyah karena tidak memiliki cukup data. Akhirnya ngambek. Nah, di sini statement atau ungkapan Profesor Said Aqil Al-Munawar seolah-olah menunjukkan konotasi makna atau arah makna yang jauh berbeda. Beliau membuat ungkapan seolah-olah para peneliti nasab Ba'alawi ini mereka orang-orang yang sakit hati karena tidak diakui atau tidak mendapatkan pengakuan dari Rabithah Alawiyah. Lalu kemudian mereka membatalkan nasab Ba'alawi dengan abal-abal penelitian ilmiah. Padahal kita semua tidak pernah berhubungan dengan Rabithah Alawiyah atau bahkan meminta pengakuan dari Rabithah Alawiyah. Kenapa? Karena rata-rata kita semua adalah santri-santri pribumi, pelajar-pelajar pribumi, bukan dari kalangan Ba'alawi atau bukan kalangan Arab. Teman-teman yang meneliti nasab Ba'alawi rata-rata asli pribumi, teman-teman. Asli putra bangsa Indonesia. Kita bukan Sadatul Ashraf, yaitu bagian dari dzurriyyah Rasulullah. Apalagi cuma Ba'alawi. Kita semua hanya mencari kebenaran atas nasab Ba'alawi. Yang mana Ba'alawi mengklaim mereka itu sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal data yang ada justru sebaliknya. Nasab Ba'alawi hanya sambung sampai Ubaidillah, tidak sambung sampai Rasulullah. Sehingga tepat jika kita ungkapkan bahwa Ba'alawi ini adalah keturunan Alwi bin Ubaidillah. Titik. Tidak lebih dari itu. Bukan keturunan Rasulullah, tapi keturunan Alwi bin Ubaidillah, salah satu marga di Yaman. Nah, ini tidak perlu kita permasalahkan jika Ba'alawi mengakui seperti ini. Namun ketika mereka mengakui bahwa nasab Ba'alawi ini sambung sampai Rasulullah, tentu kita permasalahkan dan tentu kita ungkit terus. Akan kita teliti terus. Kenapa? Karena nama itu disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Profesor Said Aqil Al-Munawar menganalogikan nasab dengan sanad hadis. Beliau menjelaskan bahwa hadis yang ada di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan baru ditulis di era muhaddisin atau ulama-ulama ahli hadis. Dan tentunya jarak antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ulama hadis ini ratusan tahun. Lalu kita meyakini bahwa apa yang dicatat, apa yang ditulis oleh ulama-ulama hadis itu adalah ucapan, perbuatan, dan penetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya menurut beliau ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah teman-teman letak kelucuan beliau. Sekelas guru besar, sekelas profesor, namun tanggapan beliau sangat dangkal dan bahkan tidak bisa diterima di dunia akademisi. Nah, ungkapan beliau di situ lucunya yaitu sanad hadis disamakan dengan sanad nasab yang sebetulnya tidak nyambung. Padahal beliau tahu bahwa sanad dengan matan hadis itu berbeda. Misalnya, ada seorang rawi atau seseorang yang meriwayatkan hadis menjelaskan, saya mendapatkan cerita dari fulan dan dari fulan
dan dari fulan. Nah, ini semua namanya sanad, teman-teman. Pembawa informasi atau pembawa kabar atau pembawa ilmu. Sedangkan isi dari informasi tersebut ini matan. Misalnya ada hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Barang siapa yang iman kepada Allah, maka muliakanlah tetangganya. Nah, ini namanya matan. Nah, ini beda kasusnya dengan nasab Ba'alawi yang dimaksudkan oleh Profesor Said Aqil Al-Munawwar. Pembahasan kita tentang nasab itu masuk ke wilayah matan, yaitu isi informasi atau isi daripada kabar yang dibawa oleh rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Nah, sedangkan orang yang meriwayatkan hadis itu disebut sanad atau sang pembawa informasi. Sehingga nggak nyambung, teman-teman. Apa yang beliau analogikan, apa yang beliau ungkapkan itu tidak nyambung. Demi mematahkan hasil dari penelitian teman-teman berkaitan dengan batalnya nasab Ba'alawi. Nah, perlu diketahui bahwa sanad hadis di atas itu semua terverifikasi, teman-teman, tercatat. Misalkan Imam Bukhari mendapatkan hadis tersebut dari fulan. Nah, fulan ini ada namanya, kemudian tahunnya, kemudian beliau berguru di mana, muridnya siapa saja. Ini ada di dalam kitab-kitab rijalul hadis atau tokoh-tokoh perawi hadis. Nah, yang membedakan antara sanad hadis dengan nasab itu hubungan darah dan tidak. Kalau kita berguru tidak perlu menyebutkan bin, anak dari tidak. Karena kita cukup ketika berguru, kita bisa berguru kepada orang yang seumuran dengan kita atau lebih tua daripada kita atau lebih muda daripada kita. Sehingga di dalam sanad hadis itu tidak ada ketentuan berkaitan dengan tahun. Misalkan saya berguru kepada si fulan, kemudian ternyata umur saya lebih tua daripada guru saya. Ini tidak masalah, karena ilmu itu bukan nasab, bukan jalur keturunan. Sehingga murid lebih tua itu hal biasa. Kemudian jarak usia. Misalkan antara murid dengan guru selisih 70 tahun. Ini masih mungkin karena misalkan ada seorang pelajar usia 15 tahun berguru kepada seorang syekh berusia 80 tahun. Ini biasa dan sangat mungkin terjadi. Namun jika ini berkaitan dengan nasab, garis keturunan, maka sangat kecil terjadi, teman-teman. Misalkan ada seseorang berusia 80 tahun, kemudian baru memiliki bayi. Nah, ini sangat kecil terjadi. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan. Kalau memang itu terjadi, maka harus terverifikasi, maka harus ada datanya. Misalkan, si A memiliki putra fulan, lahir di tahun sekian, di kota ini. Nah, sedangkan nasab Ba'alawi tidak. Ba'alawi mengklaim bahwa Ubaidillah ini putra dari Ahmad bin Isa, padahal Ahmad bin Isa tidak memiliki putra yang bernama Ubaidillah. Kemudian Ba'alawi mengklaim bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah dari Irak ke Yaman, padahal tidak, Ahmad bin Isa makamnya ada di Irak. Maka ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka status nasab Ba'alawi ini masykuk atau diragukan. Nah, ketika diragukan, yang tepat adalah gugur, bukan malah memaksakan diri untuk disambungkan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan jalur darah, bukan sanad keilmuan atau sambungnya sebuah keilmuan. Nah, oleh karena itu, pesan dari saya pribadi untuk beliau yang mulia Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Al-Munawwar, walaupun dengan berat hati, karena beliau bagian dari Ba'alawi, mungkin tetap ngotot, tetap berusaha keras untuk mengakui bahwa nasab Ba'alawi bagian dari dzurriyyah Rasulullah. Sebetulnya ini tidak perlu dilakukan. Kenapa? Kalau toh seandainya nasab Ba'alawi memang tidak sambung kepada Rasulullah,
juga tidak mengurangi hal apapun. Tapi jika sambung, ini pun sangat sulit, karena sampai hari ini pun tidak ada satu orang pun yang bisa menunjukkan data bahwa Ba'alawi itu memang sambung kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan Ubaidillah kepada Ahmad bin Isa. Jadi sementara seperti itu, nah teman-teman, jika ingin berkomentar atau memiliki pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.